Selamat datang di video tutorial kita yang kedua pada seri Unity dan komputer grafik. Dan pada video ini kita akan mulai mengeksplorasi bagaimana melakukan animasi pada Unity dengan menggunakan animasi yang lebih smooth dan tentunya dengan menggunakan variabel waktu juga. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan coba menambahkan animasi pada project kita ya. Tapi tentunya animasinya yang lebih bagus lah dari sebelumnya gitu. Jadi dari project yang pertama kita sebenarnya sudah mengimplementasikan satu animasi rotasi gitu ya. Tapi rotasinya nggak ada kemana-mana dan ada transformasi translasi juga gitu. Jadi kita akan coba melakukan hal yang sama tapi lebih bagus lagi gitu. Nah, sebelum kita masuk ke animasi, ada baiknya kalau kita sedikit tahu tentang proses animasi itu gimana sih sebenarnya kalau pada komputer grafik gitu ya. Nah, jadi komputer itu biasanya kan kita, sebentar, ada bagusnya kalau saya pakai pensil. Semoga kali ini pensilnya sudah bekerja lebih baik daripada yang video tutorial terakhir ya. Oke. Nah, jadi misalnya layar komputer kita itu ada 60 Hz lah gitu ya. 60 Hz. Apa artinya 60 Hz itu? Dia akan menggambar 60 frame dalam setiap 1 detik gitu. Ya, jadi ada 60 frame dalam 1 detik. Nah, tentu objek yang digambar dalam frame itu berubah-berubah ya, supaya terjadi animasi gitu. Jadi contoh yang paling sederhananya itu kalau misalnya saya mau menggambar sebuah bola yang jatuh gitu. Ya, nih, ngaco lagi dia. Ya, jadi saya ada frame pertama, ini saya bilang frame pertama, frame kedua, kemudian ada frame ketiga, kemudian ada frame keempat gitu ya. Tentu kalau misalnya dia bolanya di frame pertama itu di atas ya, di frame kedua dia itu agak ke bawah sedikit ya, frame ketiga ke bawah dikit, frame keempat ke bawah lagi gitu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya frame-frame ini digambar dalam waktu yang sangat cepat gitu. Jadi frame pertama dia bolanya di sini, frame kedua bola di sini, frame 3 bola di sini, frame keempat bola di sini. Tambah satu lagi lah ya. Frame kelima, sampai batas ini. Bolanya udah di sini gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita tampilkan dalam waktu yang sangat cepat frame ini, dia akan seperti bolanya itu bergerak ke bawah gitu. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana caranya kita menentukan posisi bola di frame kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu posisi framenya yang pertama itu posisi bolanya di sini, frame kedua gimana, frame ketiga gimana, frame keempat gimana, frame kelima gimana. Nah, gitu harus ada perhitungannya gitu ya. Tentu kalau tapi sebenarnya ini contoh yang kurang bagus ya. Kenapa? Kalau misalnya bola jatuh itu dia ada gravitasi. Kalau gravitasi udah hitung percepatan, kita nggak usah ngurus percepatan dulu lah ya. Kita ngurus kecepatan aja dulu ya. Kalau misalnya kita asumsikan bolanya itu bergerak dengan kecepatan v ya, maka kalau misalnya saya gambar lah ini posisi bola yang pertama di frame pertama ya, kemudian saya tarik jaraknya ya, di antara bola ini sebutlah S jaraknya ini ya. Tentu saya harus mencari nilai S-nya itu relatif terhadap V gitu. Nah, kalau misalnya ingat tentang fisika lah gitu ya, rumusnya itu adalah S sama dengan V kali T kan. Jarak yang ditempuh adalah kecepatan dikali waktu. Contohnya kalau misalnya saya naik sepeda kecepatannya itu 5 km per second, 5 km per jam gitu ya. Nah, berarti dalam hitungan 2 jam capek. Dalam hitungan 2 jam berarti 10 km kan, 5 kali 2 gitu ya. Sama juga dia seperti ini. Jadi ketika saya mau menggambar di posisi yang kedua ini ya, apa yang saya harus cari tahu?
nilai S-nya ini di mana sebenarnya posisi 2-nya nih. S-nya ini saya harus cari tahu. Cara tahu S-nya gimana? Sama dengan V kali T. Oke. Nah, kecepatannya kita asumsikan tahu lah ya. Sekarang T-nya ini gimana? Ya. Nah, T-nya ini agak unik nih. T ini itu adalah selisih waktu dari posisi bola yang pertama dengan posisi bola yang kedua. Ya, artinya apa? Sewaktu si frame pertama digambar, dia pasti ada waktu T1. Kapan dia digambar? Ya. Dan waktu gambar di frame kedua pasti ada T2. T ini atau mungkin lebih tepatnya ini dibilang delta T lah ya. Aduh, sorry nih. Udah agak rusak nih. Ya, delta T itu adalah T2 dikurang T1. Ya. Jadi untuk mencari S-nya itu adalah V kali T2 kurang T1. Ya. Bagaimana untuk menggambar yang frame ketiga ini? Ya, kita gambar aja lagi dia. Kita tentukan aja. Di posisi di sini ya. Ini adalah yang posisi dari frame kedua. Kita mau cari S-nya. Nah, dia kan digambar di T3 kan? Berarti S, ini kita bilang S2 lah ya. S2 magister. S3 adalah V kali delta T, di mana delta T-nya itu adalah T3 dikurang T2 ya, karena kita cari selisihnya dengan si frame kedua. Begitu juga untuk frame yang keempat, itu juga untuk frame yang kelima. Ya. Jadi ketika kita mau menggambar animasi ya, contohnya dalam hal ini translasi lah ya, komponen apa yang kita perlu tahu? Kecepatannya dan delta time-nya. Delta time ini adalah waktu dari dia menggambar T1 sampai waktu sekarang gitu. Dan itu dilakukan prosesnya itu terus berulang-ulang ketika dia mau menggambar posisi yang terkini gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan pada program kita. Nah, kalau sekarang kita belum mengimplementasikan yang seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita nggak ada perkalian kecepatan, bahkan kita nggak mendefinisikan kecepatan ya. Kita langsung hardcode di sini 1,0 gitu. Ini sangat tidak efisien gitu. Oke. Nah, jadi sebentar. Jadi kita mau buat yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah kita mau buat animasi. Kita mau perbaiki animasinya ini supaya dia menggunakan konsep ini. Jadi kita harus tahu V-nya berapa, kita harus tahu delta T-nya berapa, ya. Karena gamenya ini saya bergeraknya bisa kiri ke kanan, berarti saya bilang dia kecepatan V untuk X lah ya gitu ya. Jadi saya bilang di sini aja saya bikin sebentar ya, public aja lah, nggak apa-apa. Nanti kalau kita mau definisinya aneh-aneh belakangan, kita bilang public float velocity x gitu ya, sama dengan berapa kecepatannya. Kita bikin 5 frame per second, 5 unit per second gitu ya. Jadi kecepatan x-nya itu adalah 5 unit per second gitu ya. Nah, jadi setiap kali dia memanggil fungsi update ini, itu kan tandanya dia menggambar kan. Berarti fungsi update inilah menggambar frame-nya. Ya, kita harus translate dia. Transform.position atau bisa langsung ya translate ya. Translate ya. Kita masukkan vektor 3 translation ya. Vektor 3 ya. Nah, apa yang kita masukkan? Kalau misalnya kan kita bergeraknya di sumbu X saja ya, berarti sumbu Y sama Z kita bikin 00 aja gitu. Nah, sumbu X-nya ini yang kita mau tahu nih. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat di penjelasan ini kan berarti kan translate-nya itu sejauh kecepatan dikali delta T. Kecepatannya kita tahu, kita udah set tadi, velocity X. Nah, dikali selisih waktu. Nah, apa selisih waktunya nih? Jadi selisih waktu itu adalah dari frame 2 dikurangi frame 1 gitu. Ya, jadi untuk setiap frame kita harus lihat berapa waktunya nih. Untuk setiap frame berapa waktunya nih. Kita harus catat. Ya. Nah, kalau misalnya kita berinteraksi dengan library yang low level ya seperti OpenGL, kita masih itu harus mencatat frame-nya itu untuk setiap detik gitu. Tapi karena Unity itu sudah punya fungsi sendiri, namanya itu delta time. Delta time itu adalah satu variabel yang menghitung selisih
dari sekarang, selisih sekarang dengan kapan terakhir kali dia dipanggil. Itulah delta time ini. Ya, delta time ini adalah fungsi untuk mengukur kapan mengukur selisih dari waktu yang sekarang dengan waktu yang terakhir kali dia dipanggil. Jadi kapan terakhir kali dia dipanggil? Ya di sini fungsi update ini. Bukan waktu terakhir kali dia dipanggil. Ketika terakhir kali dia menggambar lah ya, gitu ya. Ketika frame itu selesai. Ya, ini dia error kenapa? Karena nggak pakai F kita ya. Masih error juga. Coba kita lihat apa. Oh iya. Dia nggak bisa sebagai metode. Berarti kita bikin new vector 3. Nah, harus new vector 3. Bukan metode dia. Ya. Dia itu adalah constructor. Oke. Jadi apa nih artinya? Jadi setiap detik kita akan mentranslate sejauh berapa? Sejauh X-nya, Y sama Z-nya kita bikin 0, kita nggak. Terus kecepatan X dikali delta time ya. Delta time dari yang sebelumnya. Oke. Coba kita lihat, mungkin ini kita matikan dulu ya supaya nggak terlalu kan ya. Dan mungkin ini masih agak terlalu cepat, jadi kita bikin 3 aja atau 2 lah, 2 unit per second. Oke, kita coba jalankan. Oh, sorry. Tuh, nah terlalu cepat ya. Ya, mungkin gini, kita cara ngakalinnya kita transform dia dulu. Kita kan letakkannya di tengah ya. Kita transform dia ke kanan gitu ya. Mungkin kecepatannya dikurangi lah 1 aja. Oke, kalau sudah kita tes. Tuh, oke. Oke, nah sampai sekarang nggak ada masalah ya. Nah, ya mungkin ada masalah juga lah, kita kurangi aja 0,5. Terlalu kencang ya. Dan mungkin satu lagi yang bisa kita lakukan adalah supaya nggak terlalu aneh ya, terlalu besar segitiganya, kita kurangi aja ukuran segitiganya. Ya, triangle scale-nya kita bikin 0,5, 1, Z-nya nggak penting. Oke. Nah, tapi karena kita nih mau bikin game ya, jadi agak lebih enak lah kalau kita pakai input gitu ya. Jadi translate-nya itu bukan berdasarkan bukan pindah aja gitu, tapi kita bikin ada input lah ya. Kalau tekan A ke kiri, kalau tekan D ke kanan. Udah built-in juga di Unity, jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Jadi kita tinggal bilang misalnya float input aksis X lah gitu ya, sama dengan input dot get axis raw. Coba get axis atau get axis raw ya. Return the value of virtual, return the value identified by no smoothing. Oh ya, ini aja ya. Jadi kita nggak perlu tambahin smoothing aneh-aneh. Dan kita mau bilang kayaknya ini nggak X deh, ini horizontal kali ya. Nggak tahu ya, X atau horizontal. Nanti kita tes dulu. Oke. Nah, ini artinya apa? Dia akan mengambil input.getAxisRaw horizontal. Ini udah built-in ya si Unity. By default dia akan diassign ke tombol A ya. Jadi kalau tombol A ditekan dia akan bernilai true gitu ya. Bukan true sih sebenarnya, ini float nih, 1 kali ya. Nanti berarti input aksisnya akan bernilai 1 gitu. Nah, kapan kita pakai di sini ya? Kita kalikanlah di sini ya. Input aksis X dikali velocity X ya. Jadi kalau ditekan nilainya 1 dikali velocity X kali 6 pindah. Tapi kalau dilepas nilainya 0. Nah itu ya. Kalau tekan A dia bukan 1 ya, min 1 karena dia kiri ya. Kalau tekan A itu dia ke kiri, berarti poinnya ini 1 ya. Berarti dia bergerak ke kiri karena dia minus kan, minus 1 kali kecepatannya itu 0,5 kali delta time, berarti minus dia translate-nya, berarti dia ke kiri. Kalau tekan D dia nilainya 1, berarti dia kanan. Kita coba. Bentar ya, saya agak lupa sih horizontal itu apa ya. Tes tuh salah, berarti yang bener pakai X ya berarti, atau sebentar ya. Kita tes dulu ya. Oke, coba. Nah, ribet banget.
Oh, mungkin karena belum di-assign kali ya. Sebentar ya. Saya cek dulu di mana dia. Salahnya. Sebentar. Oke, jadi tadi saya coba log ya. Ini mungkin sistem baru ya. Udah lama juga nggak pakai Unity sih. Jadi masalahnya gini, ini itu masih pakai yang lama. Jadi kalau misalnya kita lihat di edit project settings di input manager ya, di sini tulisannya this is bla bla bla, you have switched to input system package. Ya, input system package itu baru di sini ya. Saya nggak tahu mulai Unity berapa pakai ini, tapi saran saya kalau misalnya mau belajar pakai ini boleh, silahkan. Tapi untuk tutorial ini kayaknya nggak usah dulu lah ya, takutnya nanti agak lama dia. Jadi saya lebih memilih kita pakai aja dulu yang lama, yang ini ya, input manager ini. Nah, jadi bagaimana cara balikinnya ke input manager? Di sini player ya, coba cari di sini di atas atau bisa cari di scroll aja di bawah sini. Ada player ya. Jadi di player ini, nah di situ ada ini untuk beberapa platform ya. Kita karena cobanya pakai Windows atau pakai Mac atau Linux ya, pakai keyboard ya. Pilih yang Windows itu, kemudian di bawah cari input manajernya ya. Input yang baru itu input system package, tapi kita pakai input manager aja. Sebentar, coba atau kita pakai bot aja lah ya, for future reference. Save, dan dia butuh restart dulu. Ya, nanti dia akan langsung launch, nggak ada masalah. Tapi kita sekarang sudah pakai input manager yang lama dan harusnya tidak ada masalah juga. Oke, agak lama. Jadi nanti mungkin videonya saya potong sedikit ya. Oke, nah jadi sudah pindah situ, kita coba jalankan. Dan udah bisa ya. Oke, jadi jangan lupa dipindahin di edit project settings ya, pergi ke player, cari di sini dan pastikan kita pakai yang lama aja dulu ya, input manager. Mana tadi? Oh ya, ini saya bikin bot ya. Oke. Jadi ada warningnya sih, di input legacy feature not recommend for new project ya. Nggak apa-apa untuk sekarang ya. Oke. Nah, kita sudah berhasil menganimasikan objek kita. Sekarang kita coba objek yang baru lah ya. Kita bikin satu objek baru lagi di dalam kelas kita ini karena kita mau buat kayak game Space Invader gitu. Ada musuh nanti dari atas yang akan menyerang. Jadi kalau ada musuh pasti ada tembaknya kan. Nah, jadi kita mau bikin peluru untuk mensimulasikan animasi kita yang lain. Sebentar, WhatsApp saya agak ribut. Mic off. Mic on. Oke, maaf, agak sedikit batuk tadi. Ya, jadi kita coba buat satu prefab ya. Kita buat senjatanya bulat aja lah ya, circle aja. Gitu, ya. Saya akan buat satu objek dalam bentuk circle ya. Jadi circle-nya kecil aja, nggak usah gede. Jadi saya scale-nya saya kurangin 0,25, 0,25. Terlalu kecil, terlalu besar, 0,1 aja. Gitu ya. Tapi ini adalah sebuah prefab ya, jadi saya nggak akan taruh di sini. Tapi ya ini intinya mau jadi peluru saya gitu ya. Nanti ketika kita tekan sesuatu, spacebar, dia akan munculkan pelurunya itu nembak ke atas. Kita cuma bisa nembak ke atas saja. Oke. Nah, kita buat kelasnya untuk peluru kita. Jadi kita create create bego lagi nih. Create ya, mono behavior script ya. Kita bikin mono behavior, kita bikin bullet. Oke, nanti kalau ada bullet yang jenis lain-lain lagi, kita bisa set di sini.
bullet ini simple. Kalau misalnya dia muncul di layar, dia pergerakannya akan selalu ke atas. Bentar, udah muncul belum di Visual Studio-nya? Belum ya? Oke, udah. Ya, dia akan selalu bergerak constantly ke atas. Jadi kita bilang kecepatan dia float velocity y sama dengan 1,0. Boleh lah agak cepat ya, nggak masalah ya. Kemudian sama seperti tadi, nanti update-nya transform.translate ya. Kita bikin karena kita nggak perlu tombol ya untuk menggerakkan dia otomatis bergerak. Jadi kita nggak perlu pengalinya kayak input X tadi ya. Jadi langsung aja kita bikin velocity y dikali time dot delta time. Sorry, sebentar. Dia y ya. Berarti yang 0 itu adalah nilai X-nya dan nilai Z-nya. Gitu ya. Jadi nilai X dan nilai Z-nya 0, nah kemudian velocity-nya 0. Oke, kalau sudah kita bikin script-nya, kita tempelin di bullet-nya. Kita tempelin di circle-nya ini ya. Kita bikin ini namanya bullet lah ya. Di inspektornya kita ubah namanya bullet ya. Kita tes dulu berhasil atau tidak. Kita coba pindahin dia ke bawah sini. Harusnya dia bergerak ke atas gitu ya. Kita jalankan. Tuh. Lambat kali ya. Oke, kita ubah jadi berapa tadi? 5 lah ya. Jadi dia agak cepat. Ya, nanti kita akan tes lagi. Tapi kita nggak mau dia muncul di sini kan ya, nggak mau langsung muncul objeknya. Kita mau ketika kita menekan tembak dia akan menembakkan gitu ya. Jadi kita ubah jadi prefab. Caranya ubah jadi prefab gimana? Kita drag aja nih ke bawah. Ya, tapi sebentar. Ini jangan digabung lah ya dengan script ya. Jadi asetnya ini kita bikin aja satu kelas baru lah ya. Satu folder baru. Di sini bikinnya. Create folder, kita bikin di sini prefabs. Bayangkan prefab itu adalah seperti sebuah kelas ya. Jadi prefab itu dia bukan script ya, tapi prefab itu adalah kelas yang punya komponen-komponen gitu. Ini dia propertinya, dan propertinya salah satunya itu adalah script gitu ya. Dan jangan lupa juga yang udah kita taruh di sini dimatikan karena kita nggak perlu kan. Jadi kita kalau misalnya tekan spacebar, atau kita nggak usah tekan spacebar lah ya, kita tekan mouse saja gitu ya. Tekan spacebar kayaknya nggak enak. Tekan mouse saja, klik muncul dia. Kali bisa kita arahkan nanti pakai mouse ya. Oke. Nah, jadi ya ini akan dimunculkan. Kita balik scriptnya. Jadi kira-kira di mana kita taruh dia untuk menekan mouse-nya, dia muncul itunya. Ya pasti di player lah ya. Karena yang nembakkan itu kan si player kan. Nah, berarti kita tambahkan di sini if mouse ditekan input dot get mouse button down 0 ya. Kita bikin apa yang kita buat? Pertama kita harus define dulu ya. Define dulu apa yang mau dimunculkan gitu ya. Jadi kita bikin di sini game object bullet. Nah, apa ini artinya? Ini kan kita kalau tekan mouse-nya, objeknya muncul kan? Nah, tapi kan dia harus tahu dulu objek apa nih yang mau dimunculin nih gitu. Ya, kita kan udah bikin prefab bullet itu, tapi kan kita belum assign ke si playernya. Playernya kan harus tahu kan apa yang harus ku munculin kalau misalnya mau tekan. Nah, itulah itu di sini. Ya, game object bullet ini tugasnya adalah kita akan menyimpan variabel ya, di mana variabel itu akan dimunculkan ketika motion itu tekan gitu ya. Jadi kita bilang di sini game object sayangnya nggak usah game object lah ya, instantiate. Jadi instantiate ini adalah fungsi yang dipanggil untuk membuat objek dari satu prefab gitu ya. Jadi objeknya adalah bullet ya. Mungkin ini supaya konsisten kita bikin aja bullet prefab ya. Ya, supaya konsisten penamaannya bullet prefab.
kemudian transform dot position, kemudian rotationnya transform dot rotation bisa nggak ya? Rotation bisa, gitu bisa ya. Nah jadi apa nih ya? Instantiate itu dia dibuat objeknya. Objek apa? Dari bullet prefab. Nah tapi kan dia harus tahu dibuatnya di mana. Ya kita bilang aja posisinya sama dengan posisi si objek yang nembak ini, si posisi dia, gitu, ya. Oke. Terus rotasinya kemana? Ya kan, jadi kalau kita buat objek kan rotasinya bisa berubah-ubah kan, kemana, ke kiri, ke kanan, walaupun posisi sama tapi kiri kanannya kan bisa berubah. Ya, kita bilang aja transform rotationnya sesuai dengan rotation objeknya. Ya kebetulan 0 gitu ya, rotationnya 0. Jadi dia tetap rotasinya standar gitu. Oke, coba kita tes. Ini kita tekan mouse. Oh, ada yang nggak muncul. Apakah ada error? Oh, ini debugnya saya matiin aja dulu ya. Ini. Input get mouse button. Coba ya, di sini saya bikin debug.log. Left mouse button press. Ya. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini dia nih. Oh iya benar. Udah capek-capek jelasin si prefabnya. Ya jadi kan tadi kan saya bilang kan di sini kan harus ada kita assign kan bullet prefab itu yang mana gitu. Ya jadi kita define lah dia public. Nah kalau kita bikin public dia akan muncul di sini nih bullet prefab. Nah karena kita belum assign jadi dia none kosong. Nah jadi waktu kita tekan mouse-nya itu dia nggak tahu, bikin apa nih? Belum keusan nih bullet prefabnya. Masih non nih isinya nih, masih non, belum ada apa-apa gitu. Nah, jadi kita assign, cara assignnya gimana? Gampang. Ini kan tadi ada bullet prefab yang udah kita buat kan? Kita drag aja dia ke triangle-nya ini. Kok sebentar. Oh gini. Jangan diklik ya. Klik triangle-nya ini, kemudian ini klik sekali, drag kemari. Ya, atau bisa juga kayak gini. Ya, tekan aja yang dua ini. Baru cari di asset ya, jangan di scene, di asset, kemudian ada bullet, klik. Oke, sebentar. Mic off. Mic on. Kurang sehat saya. Oke, kita jalankan. Nah, ada masalah kan? Masalahnya di mana? Banyak banget clone-nya. Ya, tiap kali kita tembak nih, biar dia bakal terus nih. Dan ini semua hidup semua nih, dia bakal update terus. Jadi makin lama nanti apanya makin banyak, bulletnya makin banyak. Tapi kan ya nggak perlu kita hitung terus-terusan kan. Kalau dia udah mencapai di luar layar, harusnya dia hilang aja gitu. Ya, jadi approach-nya itu ada dua. Satu kita bikin live-nya ya. Jadi sampai berapa detik dia akan hidup. Satu lagi kita bisa cek kalau dia udah di luar layar, matiin aja gitu ya. Mungkin live lebih cocok lah ya, karena nanti ada beberapa bullet yang dia jaraknya pendek gitu. Jadi kalau jaraknya pendek, dia harus ada live-nya gitu ya. Tapi bisa juga jadi masalah. Jadi gini, ada kendalanya itu seperti ini, ada dua masalah lah ya. Coba kita bikin misalnya ini layar kita kan ya. Jadi kalau ada dua approach-nya supaya bulletnya nggak terlalu banyak. Satu adalah kalau dia udah keluar layar, destroy. Gitu. Satu lagi pakai live. Jadi dari sini sampai sini dia itu berapa detik? Misalnya 4 detik gitu ya. 4 second, 4 second. Ya, kalau udah 4 second ya, sampai sinilah dia misalnya 4 second kan, hancurkan gitu. Ya, cuman masalahnya adalah kalau kita pakai yang 4 second ini ya, kalau misalnya pesawatnya di sini, berarti kan dia sampai sini kan, sampai di atas sini, jauh di atas sini gitu. Ya. Jadi nggak bagus juga gitu ya. Mungkin lebih bagus kalau kita pakai batas aja lah ya. Oke, sebentar.
Ya, jadi kita coba batas atas aja dulu ya. Kalau dia dari ke atas kita hilangin lah gitu ya. Ada fungsi sebenarnya dari si Unity itu, namanya adalah world to viewport. Saya nyontek nih. Kamera main world to viewport point gitu, transform position ya. Jadi kita bikin di sini vector 3 screen position sama dengan kamera dot main dot world to screen point transform dot position gitu. Apa nih artinya? Nah, jadi kan ini layar kita. Layar kita itu kan dia punya koordinat. Ini namanya world koordinat gitu. Ya, tapi si Unity ini ada bikin fungsi ini world to screen point screen point ini ya. Nilainya itu kalau misalnya di atas sini dia udah lebih besar dari 1, di bawah sini dia lebih kecil dari 0 gitu ya. Di sini lebih kecil dari 0, di sini lebih besar dari 1. Jadi logikanya kalau misalnya y-nya itu lebih besar dari 1, hilangin gitu ya. Nah, jadi sangat simple fungsinya, ini membuat idenya itu lebih simple gitu ya. Jadi di sini y lebih besar dari 1, maka kita bisa bikin if screen position dot y lebih besar dari 1,0 f ya, kita destroy game object. Oke, dia akan mendestroy diri sendiri. Game object itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Dia akan mengesan dirinya sendiri gitu ya. Oke, coba kita tes, kita jalankan. Oh, mana tadi? Gamenya. Oh, ini. Agak lama ya hari ini ya scriptingnya. Coba ya kita tes lagi. Oh, sorry, ada yang salah. Oke, dia langsung mendestroy dirinya sendiri ketika di launch. Coba screen position, coba saya lihat kameramen. Coba kita debug log aja lagi ya. Debug.log screen position. Oh, sorry. Screen position .y. Oke, ya sekarang belajar debugging juga. Oke, coba mudah-mudahan muncul ya. Dia nggak langsung mendestroy dirinya sendiri. Oh, salah berarti saya. World to oh, sorry, bukan screen. Screen space. Sorry, salah. Viewport. World to viewport. Coba ya, viewport. Viewport space ya, benar viewport ya. Jadi coba kita jalankan. Kalau screen dia layarnya sama ya, jadi koordinat layarnya dia dan koordinat layarnya itu enggak 0 dan 1 gitu. Nah tuh. Nah jadi kita lihat bisa clone apanya berkurang ya, gitu. Bulatnya berkurang, yang udah sampai atas dia itu udah berkurang. Gitu. Oke, nah udah selesai ya. Tapi coba kita tambahin satu lagi ya. Mungkin ini sekedar apa aja, sekedar keren-kerenan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya pesawatnya itu kan, sebentar, saya nggak bisa lihat diri saya di OBS-nya. Jadi pesawatnya itu kan gini kan ya. Jadi kalau misalnya dia bergerak sekarang kan kayak gini aja gitu. Tapi sebenarnya kalau pesawat itu kayak gini lah, misalnya kita lihat dari depan ya. Kalau dia bergerak kiri kanan kan dia kayak gini sebenarnya, agak mereng ya. Nah kalau dari atas itu jadi seperti apa dia? Kenapa hitam ya? Oh, kena spidol nih. Jadi kalau misalnya dari atas itu dia sebenarnya agak ke skew gitu dia. Ya objeknya agak ke skew gitu. Ya. Jadi supaya ada kelihatan kayak roll-nya itu gitu. Kayak roll pesawatnya itu agak sedikit roll ketika dia mau geser ke kanan kiri atau ke kanan gitu. Ya, kayak gini kalau pesawat ya. Kalau lihat dari atas berarti dia kayak gini, agak gepeng deh jadinya. Nah, ini agak sedikit ribet ya. Kenapa agak sedikit ribet? Karena gini, ketika dia bergerak, berarti dia rotate-nya itu kan real time ya, kayak gini ya. Set gitu ya. Dia nggak tek tek
tek tek, nggak 1010 gitu ya. Dia ada kayak animasinya gitu. Dan ketika dia lepas dia balik lagi kayak gini, gitu ya, serak serak gitu. Nah jadi mungkin yang pertama kali yang bisa kita lakukan itu adalah kita set dulu apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Kita simpan dulu variabelnya ya. Sebentar ya. Oke, jadi coba ini agak baru juga buat saya, jadi agak sedikit sulit. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita harus tahu dulu ya, ketika dia meroll itu targetnya itu sampai berapa derajat gitu ya. Jadi kita nggak mungkin rollnya itu kayak gini terus kan gitu. Jadi harus ada batasnya gitu. Misalnya 15 derajat atau 20 derajat gitu. Kita bilang lah 20 derajat ya. Jadi kita bilang di sini, kita bikin aja public supaya kita bisa ubah float target roll angle sama dengan 20,0 f. Oke, float ya. Terus ada kecepatannya juga kan. Jadi ketika dia nggak boleh langsung tiba-tiba gini ya, kecepatannya itu berapa, harus lambat dia gitu ya. Kita bikin public float target roll speed. Oh enggak, jangan target ya, roll speed gitu ya. Roll speed itu kita bilang gak usah panjang-panjang kali lah ya. Jadi kalau misalnya dia mau mencapai target maksimumnya 2 detik, agak lama juga sini. Kita bilang 15 lah ya. Jadi kira-kira 1,5 detik seperempat dia tuh udah sampai target rollnya gitu. Oke. Nah sekarang masalahnya ketika kita baru mulai meroll, tekan rollnya itu misalnya kurang dari 1 detik lah ya, 100 milisecond lah atau setengah detik lah ya. Dia kan cuman setengah aja berarti kan rollnya kan, nggak sampai penuh 20 derajat. Ya kita setengah detik berarti ya mungkin cuman di sini aja kan. Nah jadi ada yang disebut dengan rumus interpolasi namanya ya. Oke, jadi interpolasi itu konsepnya seperti ini ya. Kalau misalnya saya punya satu titik di sini, kemudian punya titik lain di sini, saya tarik garisnya ya, kemudian saya masukkanlah, saya sekarang berada di titik 0,5 di antara kedua titik ini, maka dia akan cari nilai titik tengahnya. Kalau misalnya titik pertamanya adalah 4 dan titik keduanya adalah 6, berarti di sini adalah 5 gitu. Kalau misalnya saya cari nilainya 0,75, berarti dia di sini 5,5 gitu. Gitu ya. Jadi ada nilai itu namanya nilai interpolasi. Kenapa ini penting? Karena kan kita mau bilang ya, ini adalah posisi roll awalnya 0 derajat gitu ya. Ini adalah posisi roll akhirnya ya, 20 derajat. Nah, sudah berapa lama dari sini kemari saya tahu kecepatannya itu adalah 15, berarti dari sini kemari, supaya gampang saya bikin aja 20 ya. Supaya sama. Artinya apa? Dari 0 sampai 20 itu bisa saya capai dalam 1 detik. 1 second, oke. Karena kecepatannya 20 derajat per detik gitu. Tapi kalau misalnya saya tekan dia cuma 250 milisecond atau 1/4 second, berarti kan di sini dia kan? Di sinilah dia. Berapa ini? Berarti ini 5 derajat gitu. Nah, untuk mencari nilai 5 derajatnya ini, itu kita pakai fungsi lerp. Ya, itu sebenarnya kepanjangannya itu adalah linear, E-nya apa? Linear mungkin ya, interpolation pokoknya. Itu adalah linear interpolation. Linear interpolation. Interpolationnya itu artinya mencari titik di antara ini. Linear artinya dia linear, nggak ada percepatan, nggak ada perlambatan gitu. Ya, jadi itulah fungsi dari lerp itu. Agak sedikit kompleks tapi agak menarik nanti kalau kita implementasikan, kelihatan dia. Oh di situ gitu. Ini yang komen-komen ini kita matikan aja ya, nggak ada gunanya. Oke. Nah, jadi kapan dia bakal nge-roll? Sama kayak tadi, ketika dia tekan input A6X-nya ini, ya. Baru kita bilang dulu float target angle
sama dengan sama juga kayak tadi, input axis X dikali, bukan time delta time, dikali apa? Dikali ini, target roll angle. Oke, apa nih artinya? Kan tadi saya masukkan A atau D kan? Kalau A berarti target roll angle saya adalah minus 20 derajat. Ya, ini. Kalau D berarti target saya adalah 20 derajat gitu. Saya nggak tahu minus positifnya, tapi ya fungsinya itulah yang ini ya. Ya, untuk roll ke kiri atau roll ke kanan. Karena kan nilai ya input axis X ini kan antara 1 sama 0 gitu kan ya. Ya, minus 1 dan 1. Oke. Lalu saya bikin quaternion target rotation itu sama dengan quaternion, ikutin saja dulu Euler. Nah, target angle 0, 0. Sebentar. Kita rotasinya gini ya, rotasinya gini. Berarti sumbu X ya. Berarti saya bikin di sini 0,0. Sini dia. Target angle. Oke. Nah, apa nih artinya? Quaternion itu adalah cara untuk merepresentasikan rotasi dengan menggunakan 4 komponen. Apa 4 komponennya? Berapa nilai sudutnya, x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa. Jadi kalau misalnya saya mau rotasi 90 derajat terhadap sumbu x, berarti nilainya adalah 9100 gitu. Ya, saya nggak tahu dia pakai derajat atau apa, derajat atau radian gitu ya. Nah, jadi saya butuh quaternionnya ini karena si transform itu, si objek transform pada prefab ini dia merepresentasikan rotasi dengan menggunakan quaternion gitu ya. Cara mendapat quaternion mana? Ini cara paling gampang gitu ya. Jadi saya bikin aja Euler, yaitu istilah lah ya. Pakai 0,0 berapa derajat? 1,0 ya. Jadi ini X, Y, Z gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, tapi kita nggak mau langsung target rotation ya kan? Kita mau di lerp dulu nih rotationnya. Kenapa kita perlu di lerp? Karena kita nggak mau sampai full. Oh, sorry, ini ada tambahan sedikit. Ya, jadi saya bikin transform dot rotation sama dengan lerp. Quaternion dot lerp, masing-masing itu punya lerp masing-masing ya. Jadi karena quaternion ini dia satu bundle gitu ya, jadi dia punya lerp sendiri. Scalar juga punya lerp sendiri, vektor punya lerp sendiri gitu ya. Jadi saya bikin sini target rotationnya ya, targetnya saya mau di mana, kemudian transform rotation yang sekarang dan kecepatannya dia langsung otomatis. Oh sebentar, ini roll speed dikali time dot delta time lah ya, gitu ya. Nah, lerp ini kan tadi saya bilang apa? Dia mau cari nilai di antara awal dan akhir, kemudian nilai tengah-tengahnya itu berapa, gitu kan? Nah, jadi dia bilang ini adalah tujuan kita, lerpnya ini tujuan kita. Sekarang kita dari mana? Sekarang kita di sini. Ya, jadi saya mau cari titik sekarang di sini dan titik yang baru di antara yang sekarang dengan tujuan saya. Saya mau cari titik yang di tengah ini. Oke, titik yang di tengah ini dicarinya berdasarkan apa? Berdasarkan kecepatan saya roll dan selisih waktunya delta time. Kan saya harus lihat dari frame sebelumnya. Frame sebelumnya delta time itu berapa? Ya. Jadi istilahnya apa? Saya mau cari titik di antara dua ini dengan memperhitungkan berapa kecepatan saya dan berapa jarak antar frame-nya gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini agak sedikit kompleks, tapi kalau misalnya dicoba mengerti, dicenang-cenang dikit bakal ngerti gitu. Gampang sebenarnya konsepnya ya. Sebentar. Mic off. Mic on. Oke, coba kita jalankan. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Gak kelihatan ya? Coba ya, saya perbesar sudutnya ya.
Karena emang 20 terlalu kecil sih, nggak kelihatan kalau dari atas, apalagi objeknya kecil ya. Kita bikin 45 lah. Ini kita bikin 45 aja supaya 1 detik dia langsung itu. Oke, nggak kelihatan juga. Tapi kalau misalnya kita lihat sudutnya ini berubah deh ya. Oh sebentar, kenapa 20 dia maksimalnya? Coba ya, saya cek dulu di triangle-nya. Ada, nah ini target di rollnya masih 20 nih. Tadi memang saya ubah di sini, tapi dia nggak berubah di sininya ya. Jadi kalau kita udah bikin public, dia akan muncul dia propertinya di sini. Ya, jadi kalau mau diubah di sini aja 45 supaya dia nggak ngambil nilai yang terdahulu. Karena kan udah muncul di sini. Kalau di sini udah kita set 20 ya, kita ubah pun di scriptnya, di sini nggak berubah karena dia udah muncul 20 gitu. Jadi kalau mau ubah di sini aja karena kita udah bikin public. Oke, kita tes. Nah itu dia. Kelihatan ya agak miring ya. Bener nggak ya tapi ya? Oh, hilang. Kenapa hilang? Oke, coba. Agak bingung saya. Kenapa hilang? Coba ya. Tuh, kenapa hilang dia? Sebentar, saya cari tahu dulu. Oke, jadi dapat errornya ya. Maaf, tadi saya cut dikit. Jadi simple aja sih errornya ya. Oh, sorry. New. Jadi gini, ini komputer grafik juga ya. Jadi ketika kita, inilah objeknya ya. Misalnya saya lihat dari depan lah ya supaya gampang ya. Ini adalah objek kita. Ya, berarti kalau lihatnya dari depan ini adalah sumbu Y tetap ya. Sorry. Lihatnya dari depan, iya ini tetap sumbu. Bentar ya, kalau dari depan enggak ya, sumbu Y-nya ini ya. Sorry. Maksudnya bukan dari depan. Ini kan objek kita ya. Kalau roll-nya kan gini-gini ya. Jadi kalau lihat dari depan sini lah ya. Kalau lihat dari depan ini kan sumbu Y ya. Berarti ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Z-nya. Berarti ini adalah sumbu Z dan ini adalah sumbu X-nya. Nah, masalahnya ketika kita merotasi sebuah objek, ya, yang kita rotasi itu bukan hanya objeknya aja, tapi sumbunya itu juga kita rotasi. Jadi ini adalah sumbu X-nya sekarang dan ini adalah sumbu Z-nya sekarang. Ya. Nah, ketika kita sudah rotasi seperti ini dan di frame berikutnya kita gerakkan dia ke sumbu X, berarti dia akan bergerak kemari. Ya, bukan kemari. Ya, jadi objek kita itu dari sini sekarang. Nilai Z-nya itu berubah. Ya. Nah, jadi sekarang kita balik lagi coba ke atas ya. Jadi seperti inilah tadi codingan kita. Ini seperti inilah codingannya. Jadi kita untuk setiap frame dia akan kita translate, kemudian kita lakukan rotasinya. Nah, kalau kita jalankan, ya. Nah, itu bisa dilihat di nilai Z-nya ini ya. Nilai Z-nya ini makin lama dia makin besar tuh. Makin besar nilai minusnya lah ya. Nah, ketika dia sudah lewat besarnya, ya, itu kan ada Z near Z far ya. Kalau dalam, walaupun kita ngomong 2D, tapi ada Z near Z far. Ketika udah terlalu besar, itu berarti dia udah lewat ke Z far-nya. Itu udah nggak digambar lagi sama si renderernya, gitu. Itulah yang terjadi di sini, ya. Nah, kenapa bisa nilai Z-nya ini bertambah? Padahal kan kita ngomong kan rotasinya kan X sama Y aja kan di sini kan. Z-nya kita nggak ada ubah. Z itu yang ini ya. Kalau di layar tuh depan belakang gitu. Z-nya nggak ada ubah. Nah, jadi waktu kita rotasi seperti ini, ya, ini kan nilai X-nya nih. Inilah sumbu X-nya ya. Inilah objek kita nih sumbu X-nya. Kita rotasi seperti ini, nilai X-nya tuh agak ke dalam sedikit. Di frame berikutnya kita rotasi terhadap sumbu X, dia tuh ke dalam sini, gitu. Jadi makin lama makin jauh, ya. Kita rotasi lagi, jalan lagi, makin lama makin jauh dia ke sana. Kenapa kita nggak lihat? Harusnya kalau makin jauh kan makin kecil kan ya. Kenapa kita nggak lihat objeknya semakin kecil? Karena kita set kameranya itu ortografik. Ortografik 2 dimensi, nilai Z-nya itu nggak kita nih ya, ortografik. Nilai Z-nya itu nggak pengaruh, gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana? Salahnya itu di mana? Sebenarnya simple banget. Di sini dia salahnya. Ya, ketika kita mentranslate dia left atau right, kita translate-nya terhadap lokal aksisnya si objek ini.
Jadi dia punya X, Y, Z, ya. Ketika kita translate kan berubahlah sumbunya ini kan X, Y, Z-nya ini. Jadi kita translate itu kemari, gitu. Ke dalam dikit, gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau tetap fix aja. Walaupun kita translate, kita tetap fix aja di sini. X-nya itu jangan berubah ke dalam dikit, jangan mereng dia. Tetap di sini, tetap kemari. Ya. Nah, jadi kita lakukan translate-nya sesuai dengan word space-nya dia gitu ya. Jadi space dot word gitu. Apa nih artinya? Saya akan melakukan translate di sini, tapi gunakan sumbu word-nya. Jangan gunakan sumbu lokalnya si objeknya. Kalau kita nggak define ini, dia akan gunakan yang lokal. Self sini, yang self ya. Tapi kita pakai word. Nah, kita akan coba lihat perbedaannya. Lihat di position X-nya ini ya. Position Z-nya ini ya. Apakah dia semakin besar atau tidak gitu ya. Nah, nggak berubah dia kan? Oh, sorry. Ini saya bikin triangle nih. Nah, itu ya. Nggak berubah dia sumbu Z. Jadi dia akan tetap terus ya. Kayaknya ada sedikit kesalahan nih target. Ini kebalik saya. -1 sama satunya terbalik ya. Harusnya ini 1, harusnya ini -1. Karena kalau dia bergerak ke kanan, dia roll-nya itu negatif berlawanan arah jarum jam gitu ya. Searah jarum jam. Ya, coba kita tes lebih intuitif nggak deh. Ini saya bikin target roll angle-nya lebih besar ya. Sorry. Oh, sama aja nih. Ya sebenarnya kita nggak bisa ngeliat juga sih. Sama-sama makin kecil ya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Karena kan kita kan nggak bisa lihat dia roll kiri atau roll kanan ya. Sama-sama mengecil gini aja dia scale aja. Ya tapi supaya lebih menarik lah ya. Supaya ada efek kelihatannya sedikit dia roll gitu. Oke. Ya, saya rasa untuk tutorial ini sudah cukup sampai di sini. Kita sudah belajar tentang animasi, bagaimana cara membuat animasi yang bagus. Kita juga sudah belajar tentang LERP ya. Ini sudah cukup advance dan mungkin agak susah untuk dimengerti. Ini kita hapus saja yang di backlog tadi. Saya tes untuk uji cobanya ya. Ini juga nggak dipakai lagi kayaknya yang H ini ya. Oh, dipakai di sini ya. Nih, ya. Ya, saya sudah cukup. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya.